Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya tentang cara. Pada kesempatan kali ini saya akan lebih menjelaskan lagi tentang aplikasi versi 48 atau saya namakan versi 3 in 1. Kenapa 3 in 1? Karena ini bisa dipakai untuk agen BRI Link yang memiliki counter atau penjualan barang. Jadi di sini sudah lengkap semuanya. Ataupun kalaupun tidak ada salah satunya misalnya, itu masih bisa dipakai dengan mengabaikan fitur yang tidak dibutuhkan. Nah, saya akan menjelaskan lebih detail lagi. Yang kemarin saya sudah ulas videonya, namun singkat karena banyak permintaan untuk lebih detail menjelaskan bagaimana proses transaksi dan pengolahan data di aplikasi ini. Saya akan menjelaskan lebih awal adalah bagaimana cara melakukan transaksinya. Jadi di sini seperti yang saya katakan ada 3 fungsi, yaitu untuk transaksi BRI Link yang meliputi agen BRI Link, kedua untuk counter, ketiga untuk jual produk, begitu ya. Yang pertama untuk transaksi agen BRI Link. Nah, di sini ada transfer ya. Ada transfer sesama bank, antar bank, tarik tunai, jasa gesek, top up, payment, dan ini jual beli untuk tadi ya, untuk counter dan penjualan barang. Di awal saya akan memperlihatkan bagaimana cara transaksi atau bagaimana cara kerja aplikasi ini ketika melakukan transaksi transfer. Di sini ada dua untuk transfer itu, ada sesama bank dan ada antar bank. Ini perbedaannya nanti ada letaknya di tarif ya, karena biasanya tarif sesama bank dan antar bank itu dibedakan. Adapun memang sebagian yang sama, tapi kebanyakan itu dibedakan karena memang biaya yang dikeluarkan itu berbeda ya, atau potongan banknya itu berbeda. Oke, kita klik sesama bank dulu. Nah, di sini sudah ada kolom isian ya. Mungkin yang sudah familiar dengan versi 4, ini formnya hampir sama, tapi ada ada tambahan ya. Pertama di sini sumber saldo transfernya. Jadi di sini saldo mana yang akan kita gunakan untuk transaksi. Nah, dan ini saldo ini adalah saldo yang akan berkurang nantinya. Jadi saldo agen yang akan berkurang. Kita pilih misalnya di sini BRI. Kita lihat di bawah BRI ini ada angka. Angka ini menunjukkan saldo. Jadi saldo BRI ini adalah 899.379. Kalau kita ganti menjadi OVO, nah nanti 1.194.000 itu sesuai dengan data saldo yang ada. Jadi ketika kita melakukan ini nominal ya, di sini sebanyak Rp ini nominal transaksinya. Misalnya saya akan coba untuk lebih besar dari saldonya ya, memasukkan. Nah, di sini ada keterangan saldo kurang. Jadi ini otomatis akan menolak transaksi. Jadi karena saldonya kurang. Oke, kita coba di bawah 1 juta, di bawah saldo ya. 150.000. Nah, ini sudah bisa. Ini potongan bank ini otomatis, admin ini otomatis ya. Sekali lagi, ketika memasukkan angka nominal ya sebanyak Rp 150.000, lalu kita klik tab atau kita pindahkan ya, lost focus. Kalau bahasa ininya di lost focus dari text box ini, dari kolom ini ke sini, itu akan merubah angka di potongan bank dan di admin. Nah, pertanyaannya kenapa potongan banknya ini 0? Karena memang settingan untuk OVO ini 0 ya, potongan bank sesamanya ini 0. Coba kita ganti ke BRI. Oke, kita ke BRI. Nah, ini otomatis jadi 1.500. Ya, berarti BRI ini ada potongan bank 1.500. Sebetulnya ini 3.000 ya potongan realnya itu ketika melakukan transaksi, dan 1.500 itu akan kembali lagi. Ini masih bisa diedit. Ya. Atau kalau misalnya mau merubah, ini potongan banknya terletak di settingannya ya. Settingannya terletak di sini. Di bank. Sebetulnya saya akan menjelaskan ini di sesi yang lain ya. Tapi ini sedikit saja. Nah, di sini ada biaya sesama bank, biaya antar bank. Kita kalau mau edit klik 2 kali, ini ganti 3.000. Misalnya ini 5.000 misalnya. Simpan. Dia akan otomatis berubah, dan ketika kita melakukan transaksi sini BRI, nah ini potongan banknya langsung 3.000.
Oke, misalnya sebanyak 150.000. Nah, di sini sudah keluar tunai yang akan diterima adalah 155.000. Yang harus diterima ya. Yang harus diterima adalah 155.000, itu termasuk admin yang 5.000 ini. Jadi nominal ditambah admin sama dengan 155.000. Ini sudah selesai. Jadi tinggal ada 2 kali klik ini ya. Kita memasukkan BRI, memilih sumber saldonya, lalu memasukkan nominal, dan yang lainnya itu akan bekerja secara otomatis. Nah, kalau dibutuhkan, ini di sini ada simple, ada detail ya. Ini simple untuk keterangan, jadi keterangan simple, dimasukkan keterangan jika dibutuhkan ya. Dan detail ini untuk misalnya diperlukan kita akan mencetak, karena yang versi ini, yang versi update untuk 3-in-1 ini sudah bisa cetak struk. Ya, sudah bisa cetak struk. Jadi di sini misalkan dibutuhkan kita memasukkan bank atau e-wallet ya, atau apapun, misalnya provider misalnya begitu, dan ini nama, ini nomor, ini bisa nomor, itu bisa nomor rekening, nomor token, dan lain-lain. Kalau misalnya ini tidak dibutuhkan, ini dikosongkan saja, langsung diproses saja. Jadi bisa dilewati gitu ya, antara keterangan ini bisa dilewati, dan kalau detail juga sama, bisa dikosongkan begitu ya, langsung proses. Tapi kalau misalkan mau print, ini dibutuhkan di posisi detail, ini harus diisi. Nah, dan lebih enaknya lagi, untuk memudahkan saya berikan fungsi otomatis juga di sini. Jadi ketika kita pernah melakukan transaksi, misalnya ini ada, jadi bisa mengenali histori gitu ya. Nah, ini BNI nih, keluar otomatis nih BNI. Misalnya saya ketikkan, nah ini sudah ada. Ketika saya mengetikkan F saja, dia sudah keluar nama di sini, gitu ya. Ketika saya memasukkan ini, lalu saya pindahkan ke sini, ini akan otomatis ada nomor rekeningnya. Nah, ini tuh muncul karena history. Jadi pernah melakukan transaksi dengan bank ini, bank BNI ya, terus namanya Ferry misalnya gitu, nomor rekeningnya sekian, otomatis. Jadi ini untuk mengurangi pekerjaan ketika melakukan transaksi berulang ya. Misalnya ada pelanggan yang sering melakukan transfer gitu ya, misalkan 1 minggu 2 kali. Jadi nantinya ketika mau mencetak struk, kita tidak perlu mengetikkan nomor rekeningnya begitu. Nah, kalau misalkan ini ada pilihan cetak struk atau preview gitu ya. Kalau ini mau di print, kalau tidak langsung saja, jangan dicentang. Kalau mau dicetak struk ini langsung print, langsung akan terhubung ke printer. Namun sebelumnya harus disetting dulu defaultnya itu printer ke printer yang digunakan untuk cetak struk. Jadi default di pengaturan di komputernya itu harus di default atau di di bawaannya istilahnya menuju ke printer yang akan digunakan untuk cetak struk. Nanti akan otomatis mencetak ke printer tersebut. Misalnya di tempat teman-teman ada beberapa printer, memiliki beberapa printer. Nah, nanti defaultnya itu harus di posisi struk ini. Kalau di preview ini nanti bisa memilih printernya ya. Tapi ini tidak langsung cetak. Jadi dilihat dulu. Saya akan memperlihatkan bagaimana hasil cetaknya. Oke, kita preview saja. Proses berhasil, tekan OK. Lalu ini akan memperlihatkan seperti ini. Nanti ini kalau misalkan kertasnya, nah di sini page setup. Nah, ini karena printernya ini ya. Nah, ini di sini bisa pilih itu ya, preview. Nah, ini seperti ini. Zoom. Nah, hasilnya seperti ini kalau menggunakan thermal Bluetooth ya, yang kertas berapa? 48 ya. Gitu, 48 cm atau 5 cm ya, 5 cm kurang. Ini hasilnya seperti ini, hasil cetaknya. Oke, kita close saja. Itu untuk transaksi sesama bank. Kita coba antar bank, ini sama saja semuanya, hanya berbeda di potongan bank dan di adminnya. Nah, ini keluar ya. Ketika BRI ini kita klik BRI di sini, memilih BRI di sumber saldo transfernya, ini akan keluar otomatis potongan bank sebesar 5.000 ya. Lalu kita masukkan misalnya nominal 1,5 juta misalnya. Oh, saldo kurang, ini saldonya kurang ya, 500.000. Nah, ini akan keluar 15.000. Jadi adminnya 15.000, berbeda tadi dengan sesama bank karena ada settingan tarif admin nanti ya di situ. Nah, ini kesininya sama dengan yang tadi, saya tidak akan menjelaskan lagi. Kita potong, dan ini tarik tunai. Tarik tunai ini kita tinggal isi penarikannya berapa misalnya. Nah, ini saldo kas ya. Saldo kas tokonya ini 40.527. Misalnya ada penarikan 1,5 juta. Nah, ini otomatis
tarifnya berubah sesuai dengan settingan tarifnya. Misalnya 5 juta akan berubah 15.000 begitu. Oke, kita anggap 1,5 juta misalnya, 10.000. Nah, ini masuk ke saldo mana. Jadi ini sama tadi ya, menggunakan EDC apa gitu. Nanti yang dari konsumen masuk ke rekening kitanya ke rekening mana gitu ya, atau menggunakan EDC mana misalnya. Kalau misalkan pakai BRI ya pakai BRI begitu ya. Nanti akan masuk si saldo ini ke BRI berarti. Dan ini yang keluar ya, uang yang keluarnya. Banyak ditanyakan bagaimana kalau di sini transaksinya adalah uang admin luar gitu ya. Jadi ini ditransaksikannya tidak 1.510.000 gitu ya, tapi tetap 1.500.000 dan adminnya menggunakan admin luar gitu ya. Nah, berarti di sini kita harus kurangi kalau seperti itu 495. Nah, ini jadi nanti yang akan adminnya 10.000 ya. Oke, berarti 490 begitu. Nah, jadi nanti di sini yang akan masuk ke kitanya ini, ke BRI itu, ke BRI agen itu 1.500.000. Dan ini yang dikeluarkan ke konsumennya. Kenapa 1.490.000? Karena ini sudah dipotong sama admin. Gitu ya, karena admin dari konsumen. Gitu. Kita kan mengeluarkan harusnya tuh 1,5 juta ya kan ke konsumen karena penarikannya nominal segitu. Tapi konsumen mengembalikan lagi 10.000 sebagai admin ini. Ya sama saja artinya dengan 1,5 juta kurangi 10.000. Berarti 1.400.000. Cara mengisinya begini. Kalau misalkan admin luar gitu. Kalau admin dalam ya misalnya 1,5 juta, ya tulis saja 1,5 juta. Nanti yang terpotong dari konsumen menuju ke rekening kita berarti 1.510.000 ditransaksikannya ya. Oke, seperti itu. Kita proseskan. Sudah. Kenapa ini tarik tunai tidak ada print? Karena memang tidak jarang digunakan ya, karena langsung dari EDC biasanya. Kalau transfer itu digunakan biasanya kalau misalnya di apa? Jadi sebelumnya transaksi ini dulu gitu ya. Pasti kalau transfer itu gitu. Kalau tarik tunai nggak mungkin karena sudah kita kasih tapi transaksi belum tahu sukses atau tidak gitu ya. Itu nggak mungkin kita berikan uangnya kan begitu, pasti harus nunggu dulu. Kalau transfer biasanya ada gangguan dan lain-lain ya kita berikan saja struk yang ada dari hasil aplikasi ini gitu. Adapun kalau misalnya tidak masuk nanti konsumennya kembali lagi kan gitu, gampang dengan membawa bukti transfer transfer dari aplikasi begitu. Dan yang lain-lainnya ini untuk jasa gesek ya. Untuk jasa gesek ini adalah konsumen membawa ATM sendiri gitu ya, dengan saldo sendiri gitu ya. Jadi kita menerima hanya jasanya saja gitu. Nah, dituliskan misalnya kalau transaksinya misalnya ada orang transaksinya 1,5 juta misalnya, tapi dari saldo dia ya, dari saldo konsumennya misalnya. Ini nama penerimanya misalnya dia, nomor rekening bank penyedia BRI misalnya. Oh, tidak, ini adminnya biasanya bentuknya cash ya. Masuk ke kas toko 5.000. Nah, jadi yang masuk ke kita ini hanya 5.000 ini. Yang ini tidak ya. Ini tidak ada keluar, tidak ada masuk. Yang masuknya hanya admin saja. Oke, kita proseskan. Sini kita bisa lihat. Nah, ini masuknya ke keterangan tadi ya. 1,5 juta itu ke keterangan jadinya. Gitu. Ini nominal yang masuknya 5.000 gitu. Ini sebagai admin di sini 5.000. Oke. Lanjut ke payment sama seperti transfer ya gitu. Payment sama seperti transfer. Perbedaannya mungkin kalau payment itu nanti si adminnya tidak otomatis ya. Tidak otomatis, diisi manual begitu ya. Diisi manual di posisi adminnya nanti, dan potongan banknya juga kalau ada itu manual, karena payment itu banyak ya, macam-macam gitu. Jadi ini diisi manual. Terus jual beli. Nah, ini jual beli ya. Ini penjualan. Di sini kita bisa ada manajemen stok. Jadi kita bisa melihat stok akhir dari barang-barang yang diperjualkan. Itu, atau di sini juga bisa menambah barang dengan cara melakukan pembelian. Nah, ini penjualan ini nanti efeknya ke keuangan adalah berarti barang berkurang. Kalau ini bentuknya stok ya, bentuknya fisik. Kalau nanti akan berkurang ya stoknya. Dan uang akan bertambah karena pembeliannya misalnya menggunakan cash ya, berarti cash ini akan bertambah.
kalau penjualan. Kalau pembelian sebaliknya berarti. Barang nambah, tapi apa, kas berkurang. Bisa kas, bisa yang lain ya, karena di sini ada pilihan. Bayarnya melalui apa? Melalui mandiri, berarti mandiri nanti yang akan berkurang. Ini untuk pembelian. Kita akan coba saja langsung ke penjualan ya. Di sini sudah ada daftar yang harus diisi. Ini adalah nama pelanggan, bisa diisi. Ini keterangan bisa dikosongkan, bisa diisi. Gitu ya. Nah ini kode item, tinggal kita masukkan saja. Ya, misalnya, nah ini diklik V ini udah otomatis keluar semuanya. Ketika saya di keyboard ya, memasukkan V, nah ini nggak ada nih, no matching found, tidak ada di database, berarti V. Oke. Nah ini keluar. Nah, diketikkan misalnya 1. Ini penjualannya. Nah ini di konsumen bayarnya kemana? Ke kas toko. Nanti yang pertama adalah kas toko. Kalau dia konsumen bayarnya melalui transfer BRI gitu ya, masuk ke BRI, nanti dipilih saja BRI di sini. Nanti BRI-nya yang akan bertambah gitu ya. Nah kalau kita biasanya kas toko, klik saja. Nah ini udah ada ya, harga beli 6.800, harga jual 7.500, kuantiti beli 1, dan ini 7.500. Ini kita bisa melihat stoknya di sini di barang. Nah ini tadi apa ya tadi? Atau kita lihat saja ya. Nah ini tadi yang ini ya, PT Sale 1,5 GB. Stok awalnya 30, terjual 1, jadi sisa stoknya 29. Begitu. Dan untuk saldo ini ya, saldo untuk kita bisa melihat saldo langsung dari sini. Nah, dan biasanya yang sering ditanyakan juga bagaimana cara input saldo awal. Saldo awal ini untuk transaksi internal di sini. Di kolom ini ya. Oke. Kalau ingin saldo awal, diklik ini yang hijau ini. Oke, misalnya kita pilih mau saldo awal mana dulu yang diinput, kas toko misalnya sebesar 1 juta gitu ya. Oke, langsung di sini pilihnya modal awal. Sini. Kita proseskan, nanti kas toko akan bertambah. Nah, ini sudah bertambah. 41 juta 39.500. Sini sudah masuk. Ini ya. Sudah masuk. Nah, ini di sini saldo awal ya. Kalau misalkan setelah usaha berlanjut terus ada tambah modal, tinggal diklik tambah modal. Ini komisi penjualan ya. Kalau misalkan sharing fee yang tadi yang 3.000 dipotong itu kan kembali lagi 1.500. Nah, nanti masukinnya di sini di komisi penjualan. Misalkan satu hari itu dapat 150.000 ya, ditulis di sini 150.000. Di sini BRI berarti karena masuknya ke BRI. Kita proses. Nanti di laporan akan ada muncul. Oke. Nah, ini untuk pengeluaran ya. Di sini pengeluaran ini termasuk piutang. Jadi aplikasi ini bisa mencatatkan piutang pelanggan. Gitu ya. Nah, di sini misalnya piutang pelanggan ya. Nah, kalau kita klik piutang pelanggan, di sini ada keluar otomatis pelanggannya. Nah, di sini sudah ada nama-nama pelanggan yang sebelumnya kita setting dulu, input dulu nama-nama pelanggannya. Gitu. Jangan kita masukkan Dian di sini. Nah, nanti ini saldo mandiri ini akan keluar. Itu 1.500.000. Kalau diklik ini apa dimasukkan ini berarti saldo akan berkurang sebesar 1.510 gitu. Ini akan jadi piutang. Nah, oke, itu ya, atau yang lainnya ya. Yang lainnya di sini ada biaya-biaya yang lain bisa digunakan, dimanfaatkan. Nanti ini gunanya kalau misalkan mencatat secara detail itu nanti akan keluar laba bersihnya. Dan satu lagi ini adalah pindah saldo. Pindah saldo ini untuk misalnya memindahkan dari saldo yang ada di agen ya, bukan keluar rekening milik agen, tapi masih dalam satu lingkup agen yang ada di sini. Pilihan ini misalnya gini, kas toko ini sudah ini masih besar nih. Misalnya duit warung gitu ya. Duit warung kan 128.000. Ini mau kita isikan atau kita tambahkan dari kita transferkan dari kas toko ya. Dari kas agen ini kita mau pindahkan berapa? 39.500 biar pas. Ya.
ke kas warung. Nah, ini kan dari saldo ke saldo ya. Berarti yang akan berkurang adalah kas toko, yang bertambah duit warung sebesar 39.500. Proses. Nah, nanti ini si saldo kasnya akan bulat ya. Tadi kan ada 4.039.500, yang 39.500-nya itu pindah ke duit warung sini. Nah, duit warung bertambah. Nah, itu fungsinya ya. Ataupun yang lainnya, misalnya dari BCA ke mana gitu, keris, atau dari apa ya, dari kas toko ke BRI, berarti setor tunai ya. Setor tunai berarti gini. Itu bisa digunakan. Dan fungsi yang terakhir adalah konsiliasi. Ini adalah digunakan saat tutup toko ya. Saat tutup toko. Nah, ini saat tutup toko, ini konsiliasi ini digunakan saat tutup toko. Jadi kita bisa membandingkan saldo real dengan saldo aktual, atau saldo real dengan saldo yang ada di sistem. Jadi kita harus memasukkan manual di sini saldo aktualnya. Aktual itu saldo real, kita harus cek ya di saldo masing-masing. Misalnya di BRI berarti cek rekening BRI-nya, jumlah saldonya sisa berapa gitu ya. Nanti ini akan keluar selisih gitu. Nah, ini kalau ini uang. Jadi kita bisa menghitung uang ada berapa lembar, nanti akan keluar total uangnya sini. Ini untuk mempermudah saja dan untuk melihat selisih perhitungannya begitu. Ini sebetulnya bisa tidak digunakan juga gitu ya. Tapi kalau misalkan dimanfaatkan lebih baik. Oke, seperti itu. Laporan, saya akan beralih ke laporan. Di sini ada laporan, itu ada cetak struk ya. Jadi ini fungsinya untuk menyeting lokasi toko dan ATM ID yang ada di struk. Nanti ini akan muncul di lokasi toko ini di struknya. Dan ini untuk mencetak ulang. Dan ini untuk mencetak ulang struknya ya. Jadi kalau misalkan dibutuhkan, ini bisa dicetak ulang struk sesuai dengan nomor tracknya. Begitu. Kita pilih misalnya. Nah, ini bisa cetak ulang. Oke. Dan ini ada di sebelah kanannya ada laba rugi. Kita bisa melihat laba rugi secara detail. Oh, ini ubah dulu printernya. Kita dapat admin 70.000. Laba penjualan barang 5.500, komisi penjualan tadi yang sharing fee tadi ya 150.000, totalnya 225.500. Dan ini admin bank adalah pengeluaran atau potongannya 13.500, 13.500 sorry. Jadi total pendapatan di penjualan ini 212.000. Nah, ini pengeluarannya. Nih biaya-biaya di sini tidak ada kebetulan. Jadi laba bersihnya adalah 212.000. Seperti itu. Lalu ini jurnal. Ini jurnal untuk mengetahui total ya. Di sini. Di sini ada total laba saat ini adalah 0% dari total modal. Jadi total modal ini 92 juta. Tapi baru menghasilkan 212.000 begitu. Jadi 0%, masih 0% hitungannya. Keuntungannya gitu ya, dibandingkan dengan modalnya. Nah, ini seiring waktu nanti akan bertambah dan ini pun akan ikut bertambah. Jadi kita mengetahui berapa persentasenya gitu ya. Oke. Nah, ini di sisi detailnya ini ada aset lancar, ini adalah modal. Sini ada pendapatan usaha dari komisi penjualan ya. 150.000, ini pendapatan usaha dari admin pelanggan. Ini dari margin penjualan 5.500. Margin penjualan itu adalah harga beli dikurangi harga jual dikurangi harga beli ya. Gitu. Nah, lalu total pemasukan, nah ini 225. Ini ada beban usaha, ini admin bank 13.500, jadi 212.800 rupiah, sama dengan laba rugi tadi, tapi ini lebih di totalnya begitu ya, lebih di ke total per akun-akunnya begitu ya. Oke. Lalu di sini ada, kita bisa melihat transaksi. Transaksi ini kita bisa memilih dari tanggal berapa ke sampai tanggal berapa reportnya begitu ya. Misalnya dari tanggal hari ini ya, tanggal 26 misalnya. 26 filter laporan. Nah, ini akan keluar hanya tanggal 26 saja. Jadi ini hanya keluar tanggal 26 saja. Kita akan coba di tanggal 25 misalnya. Kita rubah dulu ininya di 25. Filter laporan. Nah, ini tanggal 25 saja.
atau dari tanggal 25 sampai tanggal 26, atau kalau mau sebulan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya. Kita bisa. Ini tinggal ini 25, ininya 26. Nanti akan keluar di sini dari tanggal 25 sampai tanggal 26. Ini detail laporan transaksi. Nah, ini penjualan adalah penjualan barang atau penjualan pulsa begitu. Kita misalnya sama tadi filternya sistemnya seperti itu. Kita filter laporan. Nah, ini ada dua. Ya, ada dua barang. Excel Pink Kitchen gitu ya. Ini nama itemnya. Harganya segini, jumlah jualnya segini. Dan ini untuk pembelian. Saya rasa pembelian kosong. Oke, tidak ada pembelian berarti. Di sini masih ada beberapa yang saya belum jelaskan ya tentang database ini. Ini adalah settingan untuk sebelum melakukan transaksi begitu ya. Ini settingannya seperti settingan banknya, bisa menambah bank, bisa menambah pelanggan. Ya, ini settingan tarifnya begitu ya. Ada tarif sesama bank, tarif antar bank, dan tarif tunai. Ini mungkin di video selanjutnya saya akan jelaskan lebih detail lagi. Dan untuk yang lainnya ada ini utility ya, untuk tutup aplikasinya dan untuk reset data atau mengosongkan data transaksi, termasuk transaksi barang dan transaksi agen. Mudah-mudahan video ini bisa cukup dimengerti dan menjadi referensi gitu ya. Jika memang masih banyak yang ditanyakan, silakan menuliskan di kolom komentar atau bisa japri langsung ke WhatsApp saya. Ada di deskripsi atau di halaman YouTube saja ya. Gitu. Atau ada di website saya https://aztech.ink aztech.ink. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.